Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Dalam kata-kata ini Allah mentaukidi tentang dirinya. Inna sesungguhnya saya, nahnu ya saya, nazzalna 'alaikal Qur'an. Itu benar-benar telah menurunkan kepada wahai Nabi Muhammad. Menurunkan apa? Menurunkan Al-Qur'an. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum afiman au kafuro. Maka karena saya benar-benar telah menurunkan Quran kepadamu, yang mana di dalam Quran itu penuh dengan semua hukum-hukum Allah, yang dimana dalam Al-Quran itu telah tercantum semua syariat-syariat Allah, maka fasbir li hukmi rabbika, maka sabarlah engkau untuk melakukan, sabarlah engkau walaupun apapun rintangannya, walaupun apapun halangannya, tapi sabar dengan sabar-sabarnya untuk menjalankan semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti' minhum afiman au kafuro, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti atau mentaati atau mematuhi peraturan-peraturan daripada orang-orang yang berdosa dan peraturan-peraturan daripada orang yang kufur. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul dalam satu majelis, masih berkumpul dalam satu tempat, yang mana di tempat ini kita membaca manaqib baginda Nabi Muhammad SAW, yang itu adalah sebuah anugerah dari Allah, dan perlu kita ingat bahwa ini adalah salah satu syariat daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk kita wajib mencintai, mentaati dan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat ini tadi disebutkan wala tuti' minhum afiman au kafuro. Kita telah diperingati oleh Allah untuk tidak bertaat, untuk tidak mematuhi peraturan siapapun itu orangnya, apabila orang itu adalah membuat peraturan yang nilainya dosa, ataupun sekali lagi itu peraturan dosa, apalagi sampai peraturan yang lebih kufur, maka siapapun itu kita dilarang untuk mengikutinya. Maka kita wajib, para santri itu mengaji, para santri itu meneliti, mentelaah semua kita para ulama, sebagaimana ulama-ulama dahulu kita telah meneladani, telah memberikan contoh kepada kita yang baik, yang mana contoh-contoh itu tidak lain dan tidak bukan adalah diambil daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Para ulama-ulama kita semampunya, sebisanya. Adapun yang tidak bisa itu wajar, karena apabila itu sudah melebihi kapasitas diri kita, itu yang jelas Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang tidak mampu ya tidak dipaksa, tapi yang selama mampu berarti kita wajib melakukan. Nah, apalagi ini adalah bulan Rajab, yang mana para sholihin kita, bahkan Nabi Muhammad yang mengatakan, yang mendoakan pertama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi mengingatkan untuk kita semua berdoa supaya diberi berkah pada bulan Rajab. Nabi mengingatkan dan berdoa kepada semuanya, punya semua disarankan oleh Nabi untuk berdoa supaya diberi berkah pada bulan Sya'ban, dan jangan lupa berdoa supaya disampaikan panjang umur sampai bulan Ramadan. Ini ditanya, ini menjadikan menjadikan masalah yang besar. Kenapa berdoanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan? Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini menunjukkan artinya siapapun orangnya kok berdoa untuk diberi berkah bulan Rajab dan diberi berkah bulan Sya'ban, dan sampaikan kepada bulan Ramadan. Tapi Nabi tidak menyatakan tidak berdoa wa barikna Ramadan. Ini adalah suatu rahasia yang besar. Artinya apa? Rahasianya apa? Doa ini menunjukkan bahwa sebenarnya siapapun orangnya yang diberi keberkahan pada bulan Rajab, yang mana dirinya pada bulan Rajab ibadahnya naik, nambah bagus, yang pada bulan Rajab maksiatnya sedikit demi sedikit berkurang, nanti pasti sampai bulan Sya'ban akan lebih baik. Siapapun orangnya yang diberi keberkahan pada bulan Rajab, nanti dia pasti akan diberi keberkahan pada bulan Sya'ban. Dan siapa orangnya yang diberi keberkahan pada bulan Sya'ban, nanti bulan puasanya beliau pasti akan menjadi orang yang lebih baik. Dan siapa saja orangnya yang diberi kebaikan, diberi keberkahan pada bulan puasa, maka selama 1 tahun sampai bulan puasa yang akan datang, dia selalu mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Para hadirin jamaah wajib yang saya hormati, marilah kita sering kali bermajelis mencari ilmu, mencari pengetahuan yang mana pengetahuan itu adalah diarahkan oleh para ulama kita. Sebab zaman sekarang kita sering kali kedatangan perkara yang sangat luar biasa. Beliau seakan-akan itu perkara harus ditaati. Namun bagaimana kalau itu ternyata perkara yang menjadi dosa, perkara yang sebenarnya dilarang oleh Allah, zaman sekarang malah kadang-kadang dijadikan untuk ditaati. Itu naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada golongan-golongannya orang yang mau mengikuti peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dawuh tadi yang saya sudah ingatkan, wala tuti minhum afiman aw kafur. Jangan sekali-kali engkau mengikuti, jangan sekali-kali engkau mematuhi peraturan-peraturan yang mana peraturan itu adalah menjerumuskan ke suatu dosa, apalagi menjerumuskan kekufuran. Kiranya dari saya demikian, nanti akan dilanjut oleh saudara kita Ustaz Asif Qalbi. Waktunya nanti setelah saya insya Allah, dan ini ada pengumuman sedikit, nanti kedepannya insya Allah jamaah khatib bukan hanya setelah maulid itu ceramah-ceramah biasa, tapi insya Allah akan ada membaca kitab supaya lebih tambah barokah daripada ulama-ulama salaf kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.